Haleluya. Selamat berjumpa kembali Sobat di Apostel. Pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik kembali. Dan saya harap Anda menyimak video ini sampai selesai, kiranya menambah wawasan Anda semuanya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita kematian Ustadz Tengku Zulkarnain beberapa waktu yang lalu. Dia dikabarkan terkena positif COVID-19 setelah mengadakan tes sebelum penerbangannya ke Medan, tes bebas COVID ya. Menurut yang berwenang di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru, kondisinya sewaktu masuk rumah sakit berada dalam keadaan stabil katanya. Namun ternyata dia meninggal. Begitu info yang kita dengar, kita percaya saja ya dari kabar di sana. Kondisinya stabil loh, baik-baik saja. Dan ternyata meninggal. Siapakah Ustadz Tengku Zulkarnain ini? Sudah tidak asing lagi kita dengar komentar-komentarnya dalam ceramah beliau di TV, media sosial, YouTube, dan lain sebagainya. Dan kita tahu kedekatannya dengan faham radikalisme dan juga kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Tadinya dia adalah mantan petinggi juga di Majelis Ulama Indonesia. Jadi Tengku Zulkarnain ini adalah pendukung gerakan khilafah di Indonesia, yaitu ingin membuat Indonesia ini menjadi negara syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya. Oleh karena itu, kalau sebagai pendukung khilafah, dia tentu sangat membenci orang-orang di luar Islam yang tidak sepaham dengan dia, ya. Dia sangat membencinya tentunya. Udah otomatis itu. Namun bukan hanya dia yang menganut paham radikalisme dan yang berusaha mendirikan negara khilafah menggantikan dasar negara Pancasila di Indonesia. Patut diduga ini, garis bawahi, bahwa mantan petinggi MUI lainnya seperti Ustadz Bakhtiar Nasir juga sangat getol ingin sekali menggantikan dasar negara Indonesia. Kita tahu dia adalah orang juga yang memiliki andil di gerakan 212 untuk menjatuhkan mantan gubernur Jakarta Bapak Ahok ya. Jadi kita sudah tahu ini ya. Jadi ada mantan petinggi MUI Ustadz Bakhtiar Nasir. Ustadz lainnya adalah seperti yang kita kenal Ustadz Abdul Somad ya. Diduga kemungkinan besar dia adalah sesuai dengan paham-paham khilafah tentunya ya. Dan ketua-ketua Hizbut Tahrir lainnya sebagai partai terlarang dan petinggi-petingginya dan semua yang lain ustadz-ustadz yang sedang masih tentunya ya berceramah di seluruh Indonesia. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa Din Samsudin juga diduga terpapar virus radikalisme. Bahkan bukan rahasia umum lagi, kita juga pernah mendengar berita bahwa mantan wakil presiden Indonesia menjalin hubungan dengan Taliban, sebuah organisasi teroris internasional. Dan dia ingin mendatangkannya ke Indonesia. Jadi patut diduga juga beliau ini sebenarnya simpatisan ya. Simpatisan. Luar biasa. Dan tentu masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang sudah tersebar di mana-mana. Termasuk di dalam partai politik. Partai Islam lainnya seperti PKS yang berakar dari gerakan Ikhwanul Muslimin tentu juga sangat menginginkan khilafah. Dan mereka ini adalah sebenarnya ustadz-ustadz juga yang aktif berdakwah dengan cara itu, soalnya dia mempengaruhi, memobilisasi, menggerakkan orang-orang untuk menjadi radikal. Apakah tokoh-tokoh radikal tersebut sedang diburu oleh Tuhan? Dari kita lihat dari Ustadz Tengku Zulkarnain tiba-tiba dipanggil malaikat maut. Sebelumnya juga ada Ustadz Ustadz yang dari Manado itu panggil Tuhan juga, dipanggil oleh malaikat maut. Bagaimana menurut Anda? Silakan komen video di bawah ini. Mereka yang berencana mengganti dasar negara Indonesia secara tidak langsung menginginkan perang, kerusuhan, pembunuhan,
Sebab tidak mungkin dasar negara ini dirubah tanpa perlawanan dan dengan sukarela diberikan pada golongan tertentu, tidak mungkin. Oh, kamu mengganti dasar negara Pancasila nih, ambil aja, kalian jadi pemimpin. Tidak mungkin. Pasti ada pro kontra. Pasti akan ada perlawanan, dan oleh karena itu mereka kan pasti akan buat perang. Kalau perang ya nggak mungkin orang semua sehat-sehat dan selamat. Jadi akan banyak pembunuhan massal tentunya ya. Jadi Tuhan sudah tahu rencana para ustadz radikal tersebut dan juga para cendekiawan radikal tersebut. Sehingga ada kemungkinan Tuhan menggagalkan rencana tersebut. Alkitab berkata Tuhan itu mencintai kedamaian. Tuhan itu membenci kekerasan apalagi pembunuhan. Dan karena doa-doa orang percaya yang membela Indonesia di hadapan Tuhan, maka Tuhan bertindak memburu para tokoh-tokoh tersebut dengan malaikat pencabut nyawa. Tuhan bisa memakai pemerintah, sobat sekalian, karena pemerintah adalah hamba Tuhan. Seperti dengan menangkap Habib Rizik dan membuat Front Pembela Islam menjadi partai terlarang Indonesia. Tentu, pemerintah adalah alat Tuhan. Pemerintah yang memiliki senjata adalah alat Tuhan untuk menjaga keadilan. Makanya putusan pengadilan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka adalah alat Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Tapi di lain pihak, Tuhan juga bisa memakai malaikat maut untuk menghabisi mereka yang ingin menciptakan perang di Indonesia. Tuhan kan mencintai keadilan. Tuhan menyukai perdamaian, keamanan, ketenangan. Jadi kalau ada yang berencana untuk membuat perang di Indonesia, pasti Tuhan mendengar doa-doa orang percaya yang berseru untuk kedamaian Indonesia. Oleh karena itu, bisa saja Tuhan sedang mengirimkan malaikat maut untuk menghabisi orang-orang yang mempengaruhi orang-orang lain supaya bergabung dengan mereka. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk negara Indonesia. Sebab Indonesia akan termasyhur di dunia sesuai dengan nubuatan dan pemberitaan kitab Yesaya. Di situ disebutkan ada suatu wilayah yang terdiri dari pulau-pulau. Bahasa Inggrisnya coastland. Mana ada di dunia ini negara yang banyak pulau? Yang disebut coastland itu negara pulau-pulau, daerah yang berpulau-pulau itu di mana? Wilayah yang berpulau-pulau itu di mana di dunia ini? Yaitu hanya Indonesia. Dan dari suatu wilayah yang berpulau-pulau itu akan memasukkan nama Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan punya rencana atas Indonesia. Oleh karena itu rencana Tuhan itu tidak boleh digagalkan oleh para tokoh radikal di Indonesia, oleh para cendekiawan radikal di Indonesia, oleh para gerakan di partai politik. Tidak bisa. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang akan menghadang mereka. Oleh karena itu, sobat sekalian, mari kita tunggu berita selanjutnya. Siapakah yang akan diburu pemerintah? Atau siapakah yang akan diburu malaikat maut berikutnya? Mari kita tunggu sama-sama. Berikan komentar Anda di bawah. Kiranya video ini bermanfaat bagi Anda. Tuhan memberkati.